Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat walafiat, alhamdulillah. Ada sarapan pagi atau tidak? Tetap semangat. Mudah-mudahan ini hari menjelang Ramadan ya, sudah membiasakan diri untuk puasa atau siam hingga nanti bulan Ramadan tidak kaget. Bagi yang tidak biasa puasa ini mungkin mendengar kata puasa Ramadan itu sudah ketar-ketir duluan. Wah, ini nanti gak makan pagi, gak makan siang, panas, haus, dan seterusnya. Saya dengan menjelang Ramadan ini ada latihan puasa, itu insya Allah tidak kaget. Ya, mudah-mudahan menjelang Ramadan ini kita sudah persiapan secara fisik, secara mental, juga persiapan secara ilmu untuk melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan. Ada celetukan istilah sekarang katanya manasik Ramadan. Biasanya kan manasik umroh, manasik haji. Ini ada istilah manasik Ramadan. Manasik itu kan jamak dari nusuk. Nusuk itu ibadah. Jadi bikin istilah unik. Manasik Ramadan itu artinya amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan. Di persiapan menyambut Ramadan dengan memahami manasik Ramadan. Ya, ini istilah nggak populer, tapi nyeletuk seseorang. Tadi malam saya isi pengajian, ada jamaah yang bertanya, ada nggak sih istilah manasik Ramadan? Karena ada beberapa tempat menggunakan istilah manasik Ramadan. Ya, saya menyatakan bahwa secara bahasa benar, karena manasik itu ya artinya ibadah. Jadi kalau diterjemahkan amalan-amalan ibadah atau amal ibadah di bulan Ramadan, maknanya manasik itu. Tapi karena istilah ini tidak populer, jadi aneh katanya. Itu hanya membuat istilah caper, cari perhatian. Ya, jemaah rahimahullah, kita yang sehat tentunya bersyukur, dan kita juga mendoakan untuk saudara-saudara kita yang mungkin sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan ini ada informasi Bapak Adul yang informasinya mau menjalani operasi, Pak. Kita doakan mudah-mudahan nanti dalam prosesi operasi diberi kemudahan, diberi kelancaran, kenyamanan, ketenangan, dan kesembuhan total. Amin ya rabbal alamin. Mari kita
sama-sama membaca doa kepada Allah Ta'ala untuk beliau sebagaimana yang biasa Nabi ajarkan. Kita baca doa seperti yang populer kita baca. Saya baca lalu diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa Ishfi Bapak Hadoyo Fi amaliyatil jirahiyah Wa anta syafi La shifa'a Illa shifa'uka Shifa'an La yughadiru Saqama. Amin. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan dimudahkan segala urusan proses operasinya, dan sekali lagi kita berharap kepada Allah mudah-mudahan Bapak Hardoyo diberi kesembuhan, dan mudah-mudahan doa ini juga menenangkan, menenteramkan, membuat semuanya lancar. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita lanjutkan untuk membaca surat At-Takwir. Sebelumnya kita bersolawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendapatkan surat At-Takwir 29 ayat. Yang sudah kita baca berapa ayat ini? 10 atau 15? Ayat yang kita baca 15, tapi penjelasannya sampai ayat 10. Kita baca lagi dari ayat 10 sampai ayat-ayat berikutnya, mungkin sampai ayat 15 ya, atau nanti secukupnya. Ini nggak bisa selesai sampai ayat 29. Ini untuk Ramadan tetap berlanjut atau istirahat? Oh, berlanjut. Berarti tidak buru-buru menyelesaikan ayat surat ini, secukupnya ya. Jadi walaupun Ramadan kita tetap kajian pagi, insyaallah. Saya juga harus menyesuaikan jadwal. Saya nanti tetap ya, nanti subuhan di sini. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzas suhufun nushirat وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. Sementara sampai ayat 19
dari 29 ayat. Masih ada 10 ayat lagi. Kita baca dulu terjemahan dari ayat 10 dari surat At-Takwir ini. Wa idzas suhufu nusyirat, ketika lembaran-lembaran catatan amal manusia itu dibuka. Wa idzas samaa'u kusyitat, dan apabila langit dilenyapkan. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan. Ayat 14, alimat nafsum ma ahdarat, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Ayat 15, fala uqsimu bil khunnas, sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang. Al jawaril khunnas, yang beredar dan terbenam. Walaili idza as'as, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Wasubhi idza tanaffas, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril alaihissalam. Jamaah rahmatullah, bahasa Al-Quran itu memang singkat-singkat, pendek-pendek, tapi kalau dipahami sangat mendalam, sangat luas, dan gaya bahasanya seperti bahasa puisi, bahasa sastra. Ini bahasa-bahasa yang memang mengandung keindahan. Maka kalau membaca Al-Quran dengan pendekatan bahasa biasa, mungkin kurang bisa merasakan kedalaman isi Al-Quran, kurang bisa mentadaburi apa yang terkandung di dalamnya. Inilah pentingnya kita mempelajari bahasa Arab, mempelajari sastra Arab. Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya al-balaghah, ilmu yang mempelajari tentang keindahan bahasa Arab. Ilmu balaghah sendiri ada 3 macam. Ada ilmu ma'ani, ada ilmu bayan, ada ilmu badi. Jadi ilmu ma'ani yang mengenal tentang makna-makna kata. Kemudian ilmu bayan ya untuk mendapatkan kejelasan apa yang terkandung dalam kata. Ilmu badi untuk mengetahui keindahan-keindahan kata. Jadi 3-tiganya pun harus dipelajari. Nanti baru akan merasakan betapa indahnya kalimat-kalimat Al-Quran. Tapi karena tidak semua kita sempat belajar, tidak semua kita mampu mempelajari, maka dengan cara membaca terjemahannya, dengan mendengarkan keterangan dari para ahlinya, dengan memahami apa yang terkandung, ini pun tidak menutup peluang kita untuk bisa mentadaburi isi Al-Quran. Sederhananya umpamanya begini, coba kita perhatikan dari ayat pertama idza syamsu kuwirat sampai ayat 14
Setiap akhir ayat itu berakhiran tak sukun. Coba kita perhatikan. Kuwirat, ingkadarat, suyirat, utilat, khusyirat, sujirat, zuwijat, suilat, kutilat, nusyirat, kusyitat, su'irat, uzlifat, ahdarat. Ini contoh betapa indahnya kata-kata yang akhir, hurufnya semuanya tak sukun, tanpa mengurangi makna, bahkan tetap mengandung makna yang terdalam. Dan itu bukan bahasa biasa. Dan ini tidak mampu manusia menirunya. Ahli bahasa, ahli sastra, penyair mau mencoba meniru gaya bahasa Al-Quran, gagal. Tidak mampu. Karena ini bukan bahasa manusia. Tapi Allah menjadikan ayat-ayat Al-Quran untuk dipahami oleh manusia. Tapi ini bukan bahasa manusia. Wah, ini kan sulit. Makanya ada yang mengistilahkan untuk memahami Al-Quran ya harus membumikan Al-Quran. Jadi untuk dipahami secara sederhana dengan bahasa-bahasa kita. Ini hanya baru melihat hurufnya, belum bentuk kata. Yang pertama kuwirat, kenapa Allah menggunakan kuwirat, kenapa Allah menggunakan ingkadarat. Nah, seperti tadi nusyirat, kusyitat ya. Itu nanti kalau kita perhatikan namanya fi'lun mabniyun lil majhul. Ini pendekatan ilmu nahwu sharaf. Jadi kalimat yang Allah gunakan belakangnya semuanya berakhiran huruf ta. Karena kata yang disebut sebelumnya itu semuanya mu'annats. Kata mu'annats. Kemudian yang dijadikan kata kerja itu semuanya dalam mabni lil majhul. Ini agak sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena ini istilah-istilah dalam bahasa Arab. Jadi mu'annats ya ini nggak bisa diterjemahkan perempuan ya, tapi Islam mu'annats. Kemudian ada mabni lil majhul. Jadi kata kerja yang tidak disebut pelakunya. Nah ini juga menunjukkan betapa Allah membuat indahnya kalimat, rapinya susunan kata. Jadi semuanya nusyirat, kusyitat, su'irat. Nah itu uzlifat, itu satu nada. Itu baru pendekatan dari kata, nahwu dan sharaf. Kemudian nanti dari ayat 15 sampai ayat 18 semua berakhiran huruf sin. Di situ ada bil khunnas, al kunnas, as idza tanaffas. Itu semua berakhiran huruf sin. Nah, kemudian nanti pada ayat-ayat yang belakang itu antara mim dan nun, tapi satu nada. Karim itu nanti istilahnya wazannya fa'il, makin, amin. Nah ini antara huruf mim dan nun, tapi intinya satu nada fa'il gitu. Mubin, nadim, rajim. Nah ini alamin, yastaqim, al-alamin. Ini nggak mudah membuat susunan seperti ini. Dan orang yang mencoba meniru belum mampu seindah Al-Quran. Kita bahas semacam ini biar kita sadar betapa bahasa Al-Quran itu bahasa indah, tapi tetap komunikatif. Bahasa indah tapi
bisa dipahami karena seperti Allah mengajak bicara dengan manusia. Nah, ini yang perpaduan antara menjaga keindahan bahasa dengan makna-makna yang tetap komunikatif dan isinya penuh dengan kebaikan-kebaikan dan informasi-informasi baik masa lalu maupun masa depan. Jadi perpaduan informasi masa lalu berarti cerita-cerita sejarah masa lalu ataupun informasi masa depan, ada nanti surga, ada neraka, ada nanti kenikmatan surga. Ini contoh bahwa akan terjadi hal-hal yang belum diketahui tapi sudah dikabarkan. Ini isinya adalah informasi masa depan. Tapi juga kadang mengandung makna yang untuk mengingatkan agar manusia beramal soleh sekarang. Jadi ayat Al-Quran itu perpaduan masa lalu, masa yang akan datang, dengan mengenal masa lalu dan memahami masa depan agar sekarang siapkan untuk menghadapi masa depan. Dan masa depan itu bukan urusan duniawi saja, tapi setelah dunia ini justru itulah yang namanya masa depan. Seringkali kita membatasi masa depan ya hidup di dunia ini. Kita menyiapkan anak-anak kita, cucu-cucu kita dengan bahasa masa depanmu biar sukses. Pikiran orang tua itu hanya sebatas hidup di dunia. Itu jangka pendek dan itu sangat pendek. Tapi sayang, orang tua pola pikirnya hanya jangka pendek. Mesti pesan-pesan ke anaknya, ke cucunya, kamu harus rajin belajar, kamu harus bisa menyiapkan masa depan. Coba ditanya si kakek atau si bapak, apa maksudnya masa depan, Pak? Ya kamu biar hidupnya sejahtera, hidupnya bahagia dan seterusnya. Itu mesti sebelum mati atau sudah mati? Sebelum mati. Jadi terlalu pendek masa depannya. Padahal kalau Al-Quran memahamkan kepada manusia masa depan yang nanti akhirat itu. Dan ini lebih panjang daripada hidup di dunia ini. Nah karenanya ayat-ayat yang sedang kita baca ini informasi masa depan tentang suasana kiamat, tentang suasana yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bukan hanya masa depan hidup kita ini. Coba kita perhatikan ayat 10. Wa idzas suhufun nusyirat. Ketika lembaran-lembaran catatan amal manusia itu dibuka. Ini kan artinya seperti masa depan tentang kelulusan manusia. Apakah menerima rapot, menerima daftar nilai, menerima ijazah, menerima catatan amal ini menunjukkan lulus atau tidak? Semua orang mesti dapat catatan amal, tapi ada yang lulus, ada yang tidak. Seperti halnya kalau dalam dunia pendidikan, anak sekolah itu dapat nilai. Yang fulan dapat nilainya bagus 10, 9, kemudian 8. Ya, ini tentu ranking. Ada yang nilainya 7, ada yang nilainya 8. Ini ya lulus. Tapi ada juga yang nilainya 6, 5. Ya. Nah, kalau nilainya banyak yang 5 atau 6, nah ini sudah di bawah standar. Tapi ada catatan nilai dan dia ikut ujian, dia ikut tes, tapi dinyatakan tidak lulus. Jadi ibaratnya ini adalah wa amma man haffat mawazinu, dan adapun orang-orang yang ringan catatan amalnya, artinya nilainya sedikit, fa ummuhu hawiyah, maka tempat tinggalnya adalah neraka hawiyah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini baru melihat makna suhuf,
catatan nanti akan dibuka, lalu berapa nilai yang akan didapat. Kalau yang membahagiakan adalah fa amma man thaqulat mawazinu, dan adapun yang berat timbangan amal solehnya, ada catatan amalnya baik, nilainya 10, nilainya 9, nilainya 8, maka ayat selanjutnya apa itu Pak? Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Ini yang membahagiakan. Artinya kalau punya catatan amal soleh yang baik, yang nilainya memenuhi standar bahkan istimewa, maka akan mendapatkan 'isyah radiyah, akan meraih kehidupan yang memuaskan, kehidupan yang membahagiakan. Inilah yang dianggap sukses, bahagia, sejahtera masa depan. Jadi harusnya target masa depan ya isyah radiyah, kehidupan yang memuaskan, kehidupan yang membahagiakan nanti di akhirat. Bukan hanya sukses dunia saja. Karena itu mari kita sempurnakan cara menasehati ke anak cucu kita. Sukses dunia akhirat, bukan bahagia masa depan itu hanya saat hidup di dunia ini saja. Karena itu juga penting menyiapkan anak cucu kita pendidikan yang nanti cara berpikirnya mikir akhirat. Kalau kita mengarahkan anak-anak kita hanya target dunia, kerja, jangan terlalu berharap anak cucu kita mengharap akhirat. Itu pun bukan serta-merta salah si anak cucu kita. Kita sendiri sebagai orang tua, kita sendiri sebagai kakek nenek yang mengarahkan dunia, kerja, melupakan akhirat. Jadi pengaruh dari orang tua itu juga sangat besar. Anehnya ketika nanti anak-anaknya tidak mikir akhirat, tidak mau sholat, tidak mau ibadah, nesu-nesu. Kamu udah besar gak mau sholat, kamu sudah besar gak puasa. Lah siapa dulu yang didik? Wong tuanya orang pernah mengarahkan sejak kecil untuk sholat, tidak mengajari untuk ngaji, tidak mengajari untuk ibadah, lalu dituntut untuk ibadah. Yo angel. Maka peranan orang tua juga sangat penting untuk bisa mengarahkan kepada kebahagiaan dunia akhirat, masa depan, isyah radiyah, kehidupan yang penuh memuaskan dan kebahagiaan. Ini baru as-suhuf nusyirah. Kemudian masuk pada ayat 11, itu digambarkan suasana kiamat. Ini juga masa depan. Bagaimana yang sekarang kita lihat langit begitu kokoh, langit begitu kuat, langit begitu indah, cerah, ya. Tapi nanti pada kiamat kusyitat, dilenyapkan, dihancurkan, pecah, runtuh. Masya Allah. Ini membayangkan sebuah bangunan yang besar, yang tinggi, yang kokoh, lalu ambruk, hancur, mengerikan sekali. Ini langit yang ada di atas kita, atapnya bumi, runtuh, hancur. Tapi bahasa yang digunakan Allah di sini sangat singkat, lenyap. Lenyap itu sama dengan hilang. Nah prosesnya hilang dari runtuh, hancur, roboh, udah baru lenyap namanya. Jadi Allah memiliki kata kusyitot, itu artinya lenyap. Nah, coba bisa kita cocokkan lagi dengan keterangan di ayat ini, yaitu halaman 265.
265. Fenomena lainnya tentang hari kiamat ini digambarkan oleh firman-Nya paling atas, wa idzas samaa'u kushitat, dan apabila langit dilenyapkan. At-Takwir ayat 11. Langit pada hari itu dicabut dari tempatnya, sebagaimana suatu penutup dicabut dari sesuatu yang ditutupinya. Ini adalah gambaran tentang perubahan total pada semesta alam yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Dan sesungguhnya bumi yang ada sekarang tidaklah lagi seperti keadaannya. Semuanya telah berubah secara total. Hal ini diungkapkan oleh ayat Al-Quran lainnya, yaitu melalui firman-Nya, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Sesudah itu digambarkannya pemandangan yang terakhir. Nah, ini nanti ayat berikutnya. Jadi ada kata-kata bumi diganti dengan bumi yang lain, langit diganti dengan langit yang lain. Artinya ada suasana baru. Setelah alam semesta hancur, akan masuk ke alam lain, yaitu alam antara yang nikmat itu surga, yang sengsara itu neraka. Ya mungkin kalau kita pengennya tentu alam keindahan, yaitu surga. Artinya nanti juga ada semacam tempat tinggal. Ya mungkin itu yang kemudian kita bahasakan, ini buminya, bumi yang baru. Kemudian ada langitnya, artinya ada atapnya. Karena dalam surga tentu ada taman, ada keindahan, itu mesti ada tempatnya. Dan itu kita anggap saja ibarat bumi baru. Kemudian nanti ada keindahan-keindahan yang lain di atas, berarti itu adalah langit baru. Jadi ada pergantian. Dan ini tentu mudah bagi Allah, kun fayakun. Tapi tetap pakai proses. Antara proses kiamat saja dengan tiupan pertama sampai kemudian nanti tiupan kedua, itu dalam prosesnya 40 tahun. Jadi ketika malaikat meniupkan trompet lalu terjadi kiamat, semuanya hancur. Yang langit runtuh, yang bumi hancur, gunung meletus, semuanya hancur. Itu nanti sampai kemudian manusia dibangkitkan kembali, itu proses waktunya 40 tahun. Jadi gak sehari dua hari langsung terjadi kembali bangkit. Hancur dulu, semuanya hancur. Dan tidak ada penyelamatan. Bagaimana akan menyelamatkan? Semua orang hancur, semua orang mati. Nah, nanti baru setelah 40 tahun baru dibangkitkan. Sementara proses setelah kebangkitan nanti kumpul di alam mahsyar itu juga butuh waktu yang lama. Dari rame-rame itu nanti dikelompok-kelompokkan. Ini pengikutnya umat Nabi Muhammad, yang ini pengikutnya umat Nabi Musa, yang ini pengikutnya Nabi Isa. Nanti mengelompok-kelompok. Baru nanti diarahkan. Jadi ada hisab, ada penghitungan. Itu prosesnya juga lama. Jadi nanti sampai pada endingnya, akhirnya masuk surga atau neraka, itu butuh waktu yang cukup lama.
Nah ini sementara digambarkan langit ya tentu yang sudah model baru, ya, matahari yang begitu baru panas, ya. Kemudian digambarkan juga semua tanpa busana, nah, nggak ada penjahit, ini hanya sisipan guyonan aja. Jadi bangkit dari alam kubur dalam keadaan telanjang. Nah kain kafannya udah rusak, nggak ada pakaian lagi, semua telanjang. Sampai pernah istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya, lah kalau telanjang apa ya risih itu loh? Gimana nanti ada laki-laki ada perempuan telanjang semua? Tapi jawaban Nabi, al-amru a'zamu min dzalik. Perkaranya lebih dahsyat dari sekedar mikir aurat. Jadi suasananya mencekam, suasananya mengerikan. Jadi gak ada nafsu lagi, gak ada iseng. Yang cowok, ada wanita cantik, orang nganggo busana, orang mikir ngono kuwi. Sudah gak kepikiran. Jadi udah semuanya memikirkan ini masuk surga atau masuk neraka, sudah pikirannya seperti itu. Hisabnya hisab baik atau tidak. Dan inilah yang mesti kita pikirkan, masa depan kita. Nah ini maksudnya. Jadi yang namanya masa depan itu tidak hanya sebatas dunia dan dunia, tapi kita harus pikirkan akhirat. Makanya kalau kita dengar kata kerja itu artinya kerja amal soleh dan kerja amal dunia ini. Tapi orang kalau mikir kerja pasti boleh duit loh. Jadi pikirannya hanya dunia, nggak mikir akhirat sama sekali. Ini yang perlu kita sempurnakan agar jangan terpesona dengan kehidupan dunia sementara lalai tentang kehidupan akhirat. Dan itulah masa depan yang sesungguhnya. Dan mudah-mudahan kita meraih Aisyah radhiyah, kehidupan yang memuaskan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sudah syuruk ya? Sudah. Baik. Ini ayat-ayat berikutnya akan kita baca insyaallah berkaitan dengan neraka dan surga dan kehidupan lainnya atau suasana kehidupan di sana nanti kita baca pada bulan Ramadan insyaallah. Jadi ini kajian terakhir sebelum Ramadan minum pagi. Insyaallah nanti di bulan Ramadan pengajian tanpa minum, tanpa sarapan. Tetap semangat? Alhamdulillah. Baik, mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa